Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Isidana Tambunan di program acara Rema Infinite. Dan puji Tuhan, program ini boleh menjadi berkat bagi kita semua karena sesungguhnya kita telah terlebih dahulu diberkati. Dan jangan di-skip, jangan dilewatkan firman Tuhan beberapa menit ke depan tentu saja akan menguatkan dan memberkati kita. Baik para pendengar, kita semua tentu punya yang disebut haters atau orang yang membenci kita. Walaupun pendeta sadari, orang yang membenci kita ada yang berkontak langsung, bersentuhan langsung dengan kita, dan ada juga yang meski tidak berkontak langsung tapi mereka tetap membenci kita. Mungkin saudara-saudara juga mengalami itu ya. Tapi jangan merasa bahwa kita saja yang pernah mengalami. Ternyata tokoh Alkitab dalam Kejadian 39, Yusuf, dia juga mengalami memiliki haters yang ternyata sangat luar biasa menyakitkan karena dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Mereka punya hubungan darah, mereka adalah kakak beradik dan mereka sangat membenci Yusuf. Mereka ingin membinasakan Yusuf. Dalam rencana ingin membunuh Yusuf, tapi kemudian akhirnya mereka memasukkan ia ke sumur kering dan mengatakan kepada ayah mereka Yakub bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Padahal mereka menjualnya ke orang Ismail, dan orang Ismail itu menjualnya ke Potifar. Dan karena melihat bahwa Yusuf ini diberkati, dia dilindungi oleh Tuhannya, maka Potifar memberi dia kepercayaan untuk mengelola semua yang ada di rumahnya, tapi tentu tidak istrinya ya. Dan dari pelajaran di Kejadian 39 boleh kita lihat bagaimana Yusuf di rumah Potifar. Yusuf yang baik perilakunya, elok parasnya ya, dia sangat diminati oleh istri Potifar, sehingga kita mencatat istri Potifar berahi ketika melihat Yusuf dan beberapa kali ingin supaya Yusuf boleh bersama-sama dengan dia, tetapi Yusuf dengan tegas menolak. Nah, oleh sebab itu kita belajar dari dua hal penting dari firman Tuhan ini. Yang pertama, ketika saudara punya haters, para pembenci, tidak usah pusing, tidak usah memikirkan, jangan naik asam lambung karena para haters. Kita belajar dari Yusuf, yaitu tetap membuka pintu pengampunan, tidak membenci para pembenci kita, tetap mengasihi mereka. Karena kita lihat ketika saudara-saudara Yusuf pada akhirnya menderita kelaparan di negeri mereka dan pergi ke Mesir, dan Yusuf sudah menjadi pemimpin di sana, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Maka kita lihat pintu berkat Yusuf semakin dibukakan. Oleh sebab itu kita belajar untuk mengasihi semua orang, karena seperti itu kan yang dikehendaki Tuhan. Kasihilah dirimu sendiri, kasihilah orang lain, bahkan kasihilah musuhmu. Maka tidak ada pertimbangan lain, tidak ada pilihan lain. Kita harus mengasihi semua orang, bahkan orang yang membenci kita sekalipun. Yang kedua, di hidup kita juga banyak godaan-godaan seperti istri Potifar. Godaan dalam berbagai bentuk, godaan seperti itu, godaan materi dan sebagainya yang tidak diperkenankan Tuhan. Karena ada juga keadaan-keadaan yang kita yakini kita diberkati atas perkenanan Tuhan. Sebab itu saudara pendengar terhadap godaan-godaan itu, say no. Katakan tidak. Karena seperti kata Yusuf di Kejadian 39 ada di ayatnya yang ke-9 bagian akhir. Dia berkata kepada istri Potifar, bagaimana mempedulikan perasaan Potifar kalau dia tahu saya mengkhianati dia, itu adalah nomor kesekian. Apa nanti kata Potifar? Itu urusan kesekian. Atau apa nanti kata orang-orang? Karena waktu itu orang-orang, para pekerja-pekerja juga sedang keluar, tidak dari rumah itu. Dan Yusuf bilang, saya bukan berpikir tentang apa yang dikatakan orang-orang, tapi apa yang akan dipikirkan Allahku yang sudah memberkatiku kalau ternyata aku melakukan hal-hal yang tak berkenan. Kita belajar dari Yusuf, tetap setia, tetap menjaga kekudusan, maka kita lihat apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita inginkan diberkati Tuhan, kita ingin keberhasilan melingkupi kehidupan kita, maka bukalah selalu pintu pengampunan, tidak membenci orang, dan hiduplah dalam kekudusan di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya. Amin. Firman Tuhan.